لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم إلى يوم الدين وبعد. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang atas segala limpahan kenikmatannya sempurnalah kebaikan. Tiada hentinya kita berusaha membiasakan diri, lidah kita dan juga hati kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara lain dengan mengucapkan kalimat yang sangat agung, alhamdulillah. Karena alhamdulillah ini perkataan atau ucapan yang ringan, namun Nabi SAW katakan dalam hadis yang sahih, alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi mizan atau timbangan amal seseorang pada hari kiamat. Kita semua kelak akan dihisab. Amal-amal kita kelak akan dipisahkan, diklasifikasikan antara amal baik dan juga amal buruk. Dan amal baik akan dilihat, sesuatu yang terlihat amal baik di hadapan manusia, apakah kemudian juga dia niatkan karena Allah, dan yang kedua apakah mengikuti petunjuk Rasul. Maka ketika sudah memenuhi syarat, dia akan masuk menjadi amal baik. Dan setelah dihisab, seseorang akan dibagikan catatan amalnya, ya. Jadi hisab ini para ulama katakan sebagai bentuk audit dari amal-amal seseorang. Setelah itu kemudian akan melewati yang disebut al-mizan atau timbangan amal. Ahlus sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwa al-mizan atau timbangan amal ini benar adanya berupa fisik. Fisik timbangan yang terdapat dua daun timbangan, timbangan kebaikan dan keburukan. Dan pada saat itu timbangan akan begitu detail menghitung amal-amal seseorang, sehingga andaikan ada kebaikan sebesar satu biji sawi, sebesar dharrah, atau sebesar, orang Arab bilang dharrah ini juga adalah kepala semut merah, sesuatu yang sangat sedikit akan terdeteksi oleh mizan tersebut, ya. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, barang siapa yang ketika ditimbang amalan kebaikannya lebih berat dibandingkan keburukan, walaupun hanya satu biji dzarrah, selisihnya satu biji dzarrah, maka itu sudah bisa memasukkannya ke dalam surga. Tapi naudzubillah, karena timbangan sangat adil, kebaikan itu umumnya dilipat gandakan. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Allah berfirman dalam surat Al-An'am, barang siapa melakukan kebaikan maka bagi dia 10 kali lipatnya. Jadi keamalan kebaikan itu umumnya dilipat gandakan. Namun amalan keburukan tidaklah dibalas kecuali sesuai dengan apa yang dia lakukan. Tidak Allah lipat gandakan, kecuali orang yang menginspirasi keburukan. Orang melakukan keburukan gara-gara ngikutin dia, nah itu memang dia akan menanggung dosa orang lain juga yang mengikuti dia. Tapi umumnya sesuai dengan apa yang dilakukannya. Maka ketika ditimbang akan begitu detail, sehingga dalam mizan tersebut, kalau sebaliknya amalan keburukan dia lebih berat sebesar satu dzarrah, satu atom saja, maka itu sudah bisa memasukkannya, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sudah bisa memasukkannya ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu kita membutuhkan banyak amal-amal yang mungkin terasa ringan tapi pahalanya besar, seperti ucapan tadi alhamdulillah. Karena alhamdulillah kata Nabi SAW, tamla'ul mizan, memenuhi mizan, memberatkan timbangan amal seseorang. Dan juga diantara salah satu usaha kita memberatkan amal kebaikan kita adalah kita melakukan sejumlah amalan, antara lain afdalul hasanat. Di antara amalan sunnah yang paling baik adalah duduk dalam majelis ilmu. Karena dengan majelis ilmu kita bisa, ya tentunya duduknya saja Allah sudah janjikan berbagai macam keberkahan. Malaikat mendoakan ampunan dan keberkahan. Juga dengan ilmu Allah memudahkan jalan seseorang menuju surga, menuju Allah yang Allah ridhoi.
dan juga menjauhkan diri dari apa yang Allah murkai. Pada pagi ini insyaallah kita masuk ke dalam bagian baru dari buku yang kita pelajari, kitab Fikih Muyassar, kitab fikih yang ditulis sejumlah profesor dalam bidang fikih dan juga hadis dari Saudi Arabia, yang kemudian dicetak di percetakan Al-Quran Al-Fahad, Raja Fahad di kota Madinah, lalu diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Kita masuk ke kitab nikah dan tolak. Ya, kitab nikah dan tolak. Kita sebenarnya melewati beberapa bab, tapi saya pilih karena dilihat dari urgensinya. Ya. Kita bicara nikah, ya sebagai tentunya umumnya bapak-bapak sebagian ya umumnya kita sudah menikah, namun kita perlu tahu mungkin ada yang salah juga agar kita bisa melihat dengan benar perspektif sesuai petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah ketika kita akan menikahkan ya anak-anak ataupun keturunan kita. Secara bahasa, nikah artinya menggabungkan dan menyatukan sesuatu serta saling memasuki. Orang Arab bilang tanakkahatil asyjar, pohon itu saling menyatu satu sama lainnya. Ketika pohon saling ya batangnya dia menyatu ya. Juga orang bilang Arab nakahal matarul ard, air itu menikahi bumi, artinya air hujan itu merasuk ke dalam tanahnya, masuk ke dalam tanahnya, sehingga disebut nakah. Hukum syar'i nikah adalah akad yang mengandung pembolehan antara suami dan istri untuk saling menikmati pasangannya. Ya, makanya ini salah satu tujuan utama pernikahan, tidak bisa dipungkiri, saling menikmati pasangannya dengan tata cara yang disyariatkan. Dalilnya tentu jelas di Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Al-Quran Allah berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Maka nikahilah wanita-wanita yang kalian senangi, 2, 3 atau 4. Ya. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Bila kalian takut tidak bisa berbuat adil, maka cukup 1 atau budak-budak yang kalian miliki. Maksudnya budak-budak itu kalau seorang pada zaman perbudakan, dan perbudakan ini akan terus terjadi sampai hari kiamat ya. Mungkin sekarang hilang atau kita tidak tahu, mau di beberapa daerah ada, tapi nanti akan berulang lagi ya. Karena ini sunnatullah. Wanita yang dimiliki oleh seorang tuan ya, dan dia belum menikah atau tidak memiliki suami, maka budak tersebut menjadi milik sang tuannya. Artinya dia boleh melakukan berbagai macam termasuk berhubungan badan ya, kalau ada budak. Dan budak tentunya sama sekali berbeda dengan pembantu, sama sekali berbeda, jauh sekali hukumnya, tidak sama ya. Nah ini disebutkan nikahilah wanita yang kalian senangi 2, 3 atau 4. Jika takut tidak berbuat adil maka 1. Nah di sini ulama berbeda pendapat. Hukum asal pernikahan itu laki-laki menikahi 1 atau 4 orang. Mereka berbeda pendapat berdasarkan ayat ini ya. Kemudian Allah juga berfirman, "Fankihu al-ayama." Nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kalian. Nah ini perintah untuk menikah ketika sendirian, sehingga disebutkan para sahabat mereka itu ketika ditinggal mati istrinya ya, karena fitnah ujian terhadap wanita ini besar, mereka tidak lama-lama untuk mencari penggantinya ya. Bahkan Utsman bin Affan itu disebutkan beliau menikah lagi ketika usia beliau 80 tahun dengan seorang gadis 20 tahun ya. Karena bagi mereka ini sesuatu yang penting ya, menjaga diri terutama. Nabi SAW mengatakan, "Ya masyar syabab, wahai sekalian pemuda, man istata'ata minkum al-ba'ah, barang siapa yang mampu di antara kalian menikah, fal yatazawwaj, maka hendaklah menikah." Ya, fa innahu a'ghadhu lil basar, karena itu lebih menunjukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Maka tentunya bila tidak mampu hendaklah dia berpuasa. Juga perintah Nabi SAW katakan, "Tazawwajul wadudu wal walud." Menikahlah dengan wanita yang berpotensi banyak, yang penuh cinta lagi berpotensi banyak anak. Ya, yang penuh cinta dan berpotensi banyak anak.
Fa ini mukatsirun bikumul umam, karena aku membanggakan banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat. Ini termasuk sunnah menikah dengan pasangan yang kira-kira memiliki potensi banyak anak. Kata para ulama bagaimana? Orang terdahulu ada yang bilang yang pinggulnya lebar antara lain. Tapi intinya bisa dilihat juga dari keturunannya, mungkin keluarganya keluarga besar, walaupun tidak menjamin ya. Tapi mencari potensi demikian. Karena memperbanyak keturunan ini ya, ini tentunya berlawanan dengan program KB ya, pemerintah. Ya. Dan para ulama menjelaskan hukum KB kalau untuk penyakit ya, menghindari penyakit atau program untuk mungkin tidak terlalu dekat itu boleh, tapi kalau karena takut miskin ya, dia khawatir dengan banyak anak repot, itu dilarang ya, hukumnya haram. Para ulama memfatwakan ya seperti itu. Karena Nabi SAW memang beliau perintahkan untuk memperbanyak keturunan ya, untuk membanggakan umat ini, untuk menjadi mujahid ya. Yang jadi masalah seringkali diserang mereka yang kemudian memperbanyak turunan ketika memang orang-orangnya juga tidak, mereka beriltizam dengan agama, tidak berkomitmen pada agama ya. Kemudian disalahkan sampai ada ada ide yang gila ya, yang menyuruh laki-laki vasektomi. Tentunya ini juga haram dalam Islam ya. Juga kaum muslimin berijma, bersepakat atas disyariatkannya menikah. Menikah memiliki beberapa hikmah, tentunya menjaga kehormatan diri. Karena Allah menciptakan manusia memasukkan insting seks pada tabiatnya ya. Terutama zaman sekarang, Pak. Zaman sekarang kita na'udzubillahi min dzalik, kita semua tidak aman, terutama laki-laki. Laki-laki kita ketahui memiliki potensi atau kecenderungan untuk pada kebutuhan seksual itu lebih tinggi dibanding ke wanita. Sekarang kita lihat berita setiap hari, Pak, pelecehan seksual. Dari mulai anak SD melakukan sampai kakek-kakek melakukannya. Jangan, tentunya kita tidak bisa merasa aman ya. Jangan merasa oh saya mah begini-begini. Kita tidak tahu setan bisa masuk dari berbagai arah. Ketika tabiat seseorang ya, dia insting seksnya besar, tidak ada penyaluran yang benar, maka ya bahaya, naudzubillahi min dzalik ya. Maka menjaga kehormatan diri ini penting. Makanya Nabi SAW mengatakan bila seorang wanita sudah didatangi oleh laki-laki yang kau ridhoi akhlaknya, jangan kau tolak ya, karena itu bisa menyebabkan kalau anak perempuan kalian didatangi oleh wanita laki-laki yang kau ridhoi akhlaknya, jangan ditolak karena khawatir jadi fitnah ya. Ujian-ujian baik bagi dua-duanya, bagi si laki-laki atau perempuan. Bisa jadi mereka mencari jalan lain, backstreet yang kemudian berakhir haram ya. Kemudian pernikahan adalah mewujudkan ketenangan dan kesenangan di antara laki-laki dan perempuan ya. Nah, ini tidak bisa dipungkiri, dengan pernikahan terdapat ketenangan jiwa. Tadi makanya disebutkan para sahabat itu ketika usia lanjut ya, terutama yang sahabat yang laki-laki, mereka tidak pernah menyia-nyiakan hari-hari mereka. Begitu istri mereka meninggal atau apa, mereka segera mencari lagi ya pasangan mereka ya, karena ya tentunya memberikan keterangan. Dan disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 ya, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah, supaya kalian cenderung dan tentram, menjadikan di antara kalian kasih sayang. Juga yang ketiga, menjaga nasab. Pernikahan tentunya menjaga nasab kita, bahwa kita punya penerus ya, kita punya penerus. Juga menjaga kelangsungan hidup keturunan manusia. Nah, ini jelas orang-orang kafir gusar dan untuk menyebarkan agama agama Allah. Kalau andaikan hidup secara agama itu benar, tidak mungkin dia mencontohkan yang tidak baik. Katolik mencontohkan hidup dalam biara, tidak menikah. Ya, akhirnya kalau tidak menikah semua ikut menjadi soleh seperti para biarawan biarawati, nggak ada keturunan lagi. Ya. Dan mereka pun tidak bisa menutupi kebutuhan mereka. Kita di dunia ini sekarang banyak terbongkar kan kasus-kasus antara pastor dan para biarawati, banyak sekali.
Termasuk saya ingat ya, kami dulu punya teman orang Cikaso ya, seberangnya gereja yang besar ya, di sana. Itu kan ada tamannya itu di tengah, itu besar tamannya itu. Dulu kata orang-orang yang kerja di sana, kata teman saya Cikaso, itu taman itu sering jadikan jadi makamnya bayi-bayi ya. Karena hasil hubungan antara pastor dengan para biarawan yang di sana. Nggak bisa dipungkiri, dia punya kebutuhan, terus mau berhubungan ketemu setiap hari ya, naudzubillah, berzina akhirnya. Agama kita memberikan tidak ada namanya tabattul atau seperti biarawan itu. Dan juga menjaga keluhuran akhlak agar tidak terjerumus ke dalam jurang zina yang hina dan hubungan-hubungan yang haram. Terkadang mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita sudah terbiasa dengan menormalisasi pacaran. Pacaran itu gerbang luas untuk perzinahan. Pacaran itu gerbang luas untuk perzinahan. Ya, kami kan alhamdulillah kami pernah menjadi jurnalis ya di Pikiran Rakyat selama 9 tahun, 2005 sampai 2014. Saya masih ingat di setiap Hari AIDS dunia bulan Desember kami liputannya biasanya mengenai itu. Saya ingat 2011 kami pernah sengaja kita ingin lihat bagaimana seks bebas terjadi di anak muda. Tahun 2011 itu jumlah penderita AIDS biasanya penyumbang terbesar itu orang karena penasun suntik narkoba, tukeran suntikan, itu yang menyebabkan angka AIDS tinggi, menyebarnya lewat itu yang paling besar. Namun semenjak 2011 ya angka itu berubah. Angka terbesarnya itu karena perilaku seks bebas, dan itu umumnya usia produktif. Ya, antara 18, 25, 40. Itu terjadi paling besar. Bahkan waktu itu kami dapat data dari salah satu LSM, naudzubillah min dzalik, banyak angka seks bebas di antara anak muda ini paling banyak ada 2. Pertama, naudzubillah di kos-kosan ya, apalagi Bandung katanya kota pendidikan, tapi naudzubillah tutup mata atas itu semua. Yang kedua di mana Pak? Di rumah mereka masing-masing. Kenapa? Karena mereka analisisnya, karena mereka tahu kapan kondisi rumah kosong, kapan kondisi kondisi kemudian ada isinya. Dia tahu orang tuanya pulang jam berapa, apalagi zaman WhatsApp biasanya ngasih tahu gitu kan. Pulang jam berapa, nggak ngedadak biasanya, bisa ditanya. Mereka tahu posisi kosong. Sedangkan tetangga nggak akan curiga selain sifat individualis zaman sekarang. Yang kedua apa? Yang kedua karena sudah biasa jemput, biasa antar, ini udah biasa, tetangganya tahu, oh itu pacarnya itu. Maka ketika dia masuk, orang nggak curiga. Terjadilah yang terjadi, dan itu angkanya besar Pak. Wah, mengerikan. Saya sampai datang ke Bapak Ahmad Heriawan dulu, gubernur, ketika hari Natal, saya masih ingat 2011, sampai dia tuh kaget ya. Sampai dia memanggil Kepala Dinas Kesehatan Bu Alma, saya masih ingat dulu. Lagi liburan, beliau dipanggil, Bu kesini sekarang, ini ada wartawan PR kata dia. Saya langsung cegah, Pak nggak usah takut Pak, saya ini bukan ingin nyalahin, dengan angka ini nyalahin Bapak, Jawa Barat nih yang paling besar soalnya di Indonesia. Saya hanya ingin bagaimana, apa solusinya Pak, mungkin kami juga bisa bantu ya. Apa yang kira-kira bisa lakukan, terutama ini paling besar di kampus-kampus Pak ya, 2011 itu Pak ya. Tapi sayangnya memang tidak ada langkah yang signifikan yang beliau lakukan, hanya ya politikus ya. Iya saja, tapi tidak ada langkah signifikan sama sekali waktu itu. Ini luar biasa Pak ya, mengerikan. Apalagi makanya juga mohon maaf ya, karena kami waktu itu masuk juga ke Jatinangor, kami lihat 2011 itu Pak. Artinya kalau punya cucu, punya anak, hati-hati Pak. Terus mereka disuruh kos-kosan di sana di Jatinangor ya, apalagi perempuan. Waduh, naudzubillah, hati-hati Pak ya. Hati-hati. Sekarang saya dengar dari warga sana angka AIDS tertinggi di Jatinangor Pak. Apartemen besar, nggak ada pengontrolan ya. Kos-kosan semua yang punya di Jakarta, yang jaga siapa, orang sana dibayar ya.
Yang mereka merasa inferior, orang yang datang orang kaya semua, apa yang mau dia lakukan? Mereka juga suka ngasih duit, gitu kan? Akhirnya bebas seperti di sana, naudzubillah, Texas ya, naudzubillah. Sayangnya tidak ada upaya dari kampus-kampus untuk bagaimana caranya. Saya pernah wawancara, kampus-kampus hanya bilang, oh kalau sudah di luar kampus bukan urusan kami. Iya betul Pak, tapi Bapak masa nggak punya moral hazard gitu kan? Bahwa minimal di mana lah ada pengawasan, ya, tidak dibiarkan bebas. Nah, ini hati-hati sekali Pak ya. Jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam ini, anak muda sekarang udah biasa pacaran kayak gini. Hamil bingung Pak ya. Dan jangankan nunggu hamil, dia naudzubillah belum berhubungan bersama saja udah haram dalam Islam ya. Nanti kita khawatir, Allah berfirman, falyahdharina alladhi yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah. Hendaklah orang-orang yang ya mereka tidak peduli dengan apa yang Allah perintahkan, mereka khawatir akan tertimpa ujian, fitnah ya. Ini yang hati-hati. Sehingga kalau anak kita sudah ya, terlihat mampu, maka jangan ditunda-tunda pernikahan. Nantilah kamu kalau sudah punya rumah, kamu kalau sudah punya mobil. Akhirnya dia punya kebutuhan, ketemu sama perempuan-perempuan, gak bisa ditahan, akhirnya naudzubillah bisa jatuh ke perzinahan. Maka pernikahan salah satu solusinya. Hukum pernikahan dan memilih istri. Hukum menikah berbeda antara satu dengan orang lainnya. Ada yang wajib, contohnya bagi mereka yang khawatir jatuh ke dalam zina, sementara dia juga mampu memikul tanggung jawab pernikahan dan nafkahnya. Karena nikah adalah untuk menjaga kehormatan dan memelihara agar tidak terjatuh ke dalam sesuatu yang haram. Kalau mereka yang potensi dia khawatir jatuh ke zina, mungkin karena dia juga sering berhubungan dengan lawan jenis ya, dalam arti dalam pekerjaannya atau apa ya, dan dia mampu untuk memikul tanggung jawab, maka dia hukumnya wajib ya. Yang kedua, hukumnya sunnah. Bila seseorang memiliki dorongan syahwat kepada lawan jenis dan memiliki biaya menikah dan tanggung jawab, namun dia tidak mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam perzinahan. Namun pada zaman sekarang mengkhawatirkan diri tidak terjatuh ke dalam perzinahan itu sebenarnya sesuatu yang terlalu ya ideal ya. Artinya terlalu, kenyataannya setan bisa masuk dari mana aja ya. Orang menganggap saya emang enggak lah kayak gitu, tapi sudah di depan mata, naudzubillah ya. Kemudian ada yang hukumnya makruh bila dia tidak membutuhkan pernikahan, seperti impoten, sudah lanjut usia, sakit-sakitan, yang tidak memiliki dorongan syahwat sama sekali ya. Ini hukumnya makruh. Ada sedikit catatan mengenai tadi, bahwa yang wajib ini dia khawatir dalam perbuatan zina dan dia mampu memikul tanggung jawab. Memikul tanggung jawab ini bukan berarti dia harus punya pekerjaan mapan dan segala macam. Ini mohon maaf Pak, kadang kita sebagai orang tua banyak yang memberikan syarat seperti itu ya, kadang terlalu berat ya. Sesungguhnya yang paling penting adalah pendidikan agama yang kuat bagi mereka, bahwa pernikahan ini adalah sebuah ibadah ya. Nabi SAW katakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan An-Nasa'i ya, kita bisa lihat di sini ya. Beliau katakan, salathatun haqqun 'alallahi 'aunuhum. 3 golongan yang Allah wajibkan ya atas dirinya, yaitu diri Allah sendiri, untuk menolong mereka. Al-mujahid fisabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Al-mukatab yuridul ada. Mukatab ini budak yang dia menyicil kepada pemiliknya untuk bebas. Wan nakih yuridul afaf, dan orang yang mau menikah dengan tujuan menjaga kehormatan diri. Itu pasti Allah tolong kalau dia niatnya benar ya. Dia ingin menjaga takut dari zina, Allah beri tolong, termasuk tolong dalam kehidupannya. Kalau dia bertawakal ya, dia niatnya ibadah, pasti Allah tolong. Di kita kadang, mohon maaf, ada sering dianggap sebagai kasus pernikahan dini, disorot sebagai sesuatu yang buruk dan diberikan contoh-contohnya yang buruk. Umumnya, terutama ketika kami juga tadi jadi jurnalis, kami lihat yang pernikahan dini yang kemudian bermasalah itu umumnya memang dimulai dari sesuatu yang buruk, Pak. Dimulai apa? Dari pacaran, kemudian naudzubillah pacarnya hamil, baru menikah. Makanya pernikahannya berantakan ya.
Kemudian ini seolah-olah yang dibesarkan di masyarakat kita. Oh, ini pernikahan dini nggak bagus. Tapi pada kenyataannya kami sendiri riset kami cari mahasiswa UPI dulu, Unpad, ITB yang dia menikah di awal-awal semester 1, semester 2. Yang karena apa? Alasan agama. Dia rata-rata ikut rohis kalau di kampus Ternyata subhanallah tidak ada masalah sama sekali umumnya. Kemudian apa? Mereka umumnya dewasa artinya lebih cepat untuk dewasa Umumnya karena mereka sudah menikah tuh mereka umumnya mencari pekerjaan juga Dan ketika lulus ada yang punya anaknya 1, ada yang 2 Dan mereka umumnya sudah punya usaha dan kalau bekerja tuh mudah sekali karena mereka sudah punya pengalaman. Karena kenapa? Sudah punya tanggung jawab dari awal. Yang lebih ini lagi kalau di Unpad, di UPI jarang tapi ketika saya kuliah di Lipia yang kampus agama ini, itu lebih ini lagi Pak. 19 tahun mereka liburan itu menikah Tapi subhanallah saya masih ingat betul yang juara saingan, ada juara 1, juara 2 di kelas kami itu semester akhir tuh dia punya anak 2 Pak Tapi kuliahnya bagus, punya kerjaan juga. Rata-rata mereka saya lihat punya tanggung jawab yang besar ketika menikahnya dengan dasar agama Jadi walaupun pernikahan dini kalau dasar agamanya Masya Allah justru tidak menjadi beban bagi orang tuanya. Dan itu tadi kami datang langsung ketika kami wartawan dan yang kami lihat di kampus kami dahulu Maka ini antara lain satu catatan yang penting terutama buat orang tua ketika melihat anaknya Disunahkan untuk menikahi wanita yang berpegang teguh pada agama, menjaga kesucian diri, berketurunan mulia dan terhormat, serta juga memiliki mungkin paras yang menarik Nabi SAW mengatakan tunkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Limaliha, karena hartanya. Lihasabiha, karena kedudukannya. Lijamaliha, dan juga karena kecantikannya. Walidiniha, karena agamanya. Fadfar bidzatid din, maka jadikanlah pertimbangan pertama itulah adalah agama. Tarabat yadak, maka akan tanganmu berdebu. Tanganmu berdebu ini istilah orang Arab untuk kau akan beruntung kau akan bejo, orang Jawa gitu kan. Ketika memilih yang jadi prioritas utama adalah agama, yang lain mengikuti harta, kedudukan dan lainnya Kadang suka ada pilihan, nanti kan agama bisa dibimbing sama suaminya. Loh, belum tentu Pak Banyak sekali kita lihat yang katanya wah ini suaminya baik, malah suaminya yang ikut, na'udzubillah belum tentu Maka dari awal ketika memilih agama akan beruntung Skala prioritas utama adalah agamanya. Juga tadi disunahkan mencari pasangan yang berpotensi banyak anak. Tazawwajul wadud wal walud Juga disunahkan bagi mereka yang terutama menikah untuk pertama, dia memilih gadis perawan. Berdasarkan disunahkan tapi tidak wajib tentunya. Berdasarkan hadis Jabir ini dia menikahi janda. Kemudian Nabi SAW bertanya, fahal bikron tula ibuha wa tula ibuka. Mengapa kamu tidak menikahi perawan yang dimana kamu bisa bersenang-senang mencumbunya dan dia juga bersenang-senang denganmu Tapi waktu itu Jabir memilih janda karena dia ditinggal ayahnya Abdullah dalam perang jihad disebutkan. Ayahnya meninggal, sedangkan dia memiliki adik-adik yang perempuan yang kecil-kecil. Maka pertimbangannya Jabir dia menikahi janda agar ada yang pegang adik-adiknya. Maka alasan tersebut diterima Nabi SAW. Sehingga kalau ada kemaslahatan mengutamakan menikah janda, maka dia bisa utamakan menikah janda Kemudian di antara hukum-hukum khitbah, melamar dan adab-adabnya. Khitbah adalah memperlihatkan keinginan untuk menikah dengan seorang wanita dan memberitahukan kepada wali wanita tersebut. Di antara hukum dan adab melamar, haram seorang muslim melamar seorang wanita yang telah dilamar saudaranya, yang lamarannya diterima, sekalipun dengan cara sindiran. Maksudnya
Kalau seorang laki-laki datang ke wanita ingin melamar, padahal dia sudah tahu ini orang sudah dilamar, ya, dan diterima atau lagi menunggu apakah diterima atau tidak, lalu dia masuk, ini hukumnya haram, ya. Walaupun dengan cara sindiran, ya. Gimana, sudah belum itu, ya? Ini ada yang kita mau masuk nih, ya, ini kan nyindir, ya. Ini nggak boleh juga. Nabi SAW mengatakan la yakhtubu rajulu ala khitbati akhihi hatta yankiha aw yatruk. Janganlah seorang laki-laki melamar wanita lamaran saudaranya sehingga jadi menikah atau ditinggalkan. Jangan dia masuk, ya. Ini akan apa Pak? Berpotensi permusuhan. Dalam Islam itu segala hal yang berpotensi untuk terjadi permusuhan selalu dilarang. Nabi SAW mengatakan janganlah bila kalian bertiga, dua orang di antara kalian bercakap berbisik-bisik tanpa melibatkan yang ketiga, karena itu akan menyedihkannya dan membuat apa? Permusuhan. Akan begitu pula dengan ini. Nabi SAW melarang karena bisa menimbulkan permusuhan, ya, juga merusak lamaran yang pertama. Haram melamar wanita secara terang-terangan, bukan sindiran dalam masa iddah bain, ya. Allah berfirman wala junaha alaikum fi ma aradtum bihi min khitbatin nisa. Tidak ada dosa bagi kalian meminang wanita itu dengan sindiran, sehingga dia boleh melamar dengan sindiran. Misalnya, saya berkeinginan agar Allah memudahkanku untuk mendapatkan wanita solihah, ya. Ini maksudnya untuk yang iddah bain. Iddah bain itu apa Pak? Seseorang dicerai, kamu saya talak, ya. Lalu dia masuk masa iddah. Beres masa iddah, ya, maka dia menjadi bain. Kalau masa iddah, suami tentunya bisa rujuk, ya. Tapi kalau iddah bain itu adalah iddah, contohnya dia khulu, istrinya yang minta cerai, maka nggak ada kesempatan rujuk karena memang istrinya dia memberikan iwan, memberikan semacam ganti rugi. Kamu ceraikan saya akan kembalikan mas kawin kamu atau bahkan lebih besar, ya. Berarti itu dia disebutnya iddah bain karena suami nggak ada kesempatan rujuk kalau dia ambil permintaan si perempuan tersebut untuk diceraikan. Begitu juga bain itu ketika yang dicerai ketiga, ya, talak tiga, ya, itu bain, dan itu bainatul kubro. Ketika akan melamar wanita yang demikian, maka boleh dengan sindiran, tapi tidak boleh terang-terangan, ya. Ya, kenapa? Karena khawatir antusiasme wanita untuk menikah itu akan mendorongnya untuk menggambarkan habisnya masa iddahnya sebelum waktu habisnya, ya. Jadi wanita yang misalnya tadi ditolak, yang dia minta khulu ini istrinya yang minta cerai, ya. Kemudian kan ditalak sama suaminya. Dia masa iddah. Bagi wanita yang sehat yang masih menstruasi, dia 3 kali suci, ya. Ulama selisih pendapat 3 kali suci atau 3 kali haid, tapi yang umum yang di Indonesia umumnya 3 kali suci, ya. Nah, tapi dalam 3 kali suci, kalau wanitanya yang minta cerai khulu, ya, dan dia berikan tebusannya, suaminya ambil, maka dia tidak punya kesempatan untuk rujuk karena dia namanya adalah iddah bain, ya, iddah bain. Kalau ada kesempatan rujuk, ngapain? Oh, istrinya sudah ngeluarin duit, dia yang pengen cerai, terus kalau rujuk, ya, apa gunanya gitu kan? Maka disebutnya dia iddah bain. Nah, tapi tetap dia harus nunggu sampai 3 kali suci. Fungsinya apa? Agar ketahuan jangan-jangan di rahimnya ada benih suaminya. Nah, kalau seseorang melamar langsung dalam masa 3 kali suci, maka ini akan mendorong bisa jadi perempuan, karena dia memang pingin juga sama laki-laki ini, dia bilang, oh saya sudah selesai iddah saya, padahal belum. Sehingga nanti antara lain mudorotnya apa? Akan tercampurnya nasab ketika menikah. Terus nanti ini anak siapa ya? Jangan-jangan ini anak yang dulu gitu kan. Nah, ini takut tercampurnya nasab. Maka tidak boleh dilakukan dan tidak nunggu selesai, dan juga ditunggu kalaupun melamar hanya dengan sindiran, nggak boleh langsung, nunggu sampai selesai.
Kemudian adapun nikah iddah raj'i, maka haram melamarnya dengan cara sindiran sekalipun. Iddah raj'i ini, kamu saya talak. Ketika dia bilang kamu saya talak, suaminya yang mentalak, bukan istrinya yang minta cerai, maka dia berada dalam disebutnya iddah raj'i kalau masih talak 1 dan talak 2. Jadi artinya apa? Selama dia selesai masa sucinya, 3 kali masa suci, dia tentunya tidak boleh dilamar dan tidak boleh juga walaupun dengan sindiran. Kenapa? Karena statusnya masih milik suaminya. Kalau suaminya rujuk, maka tidak perlu ada akad nikah lagi. Ya, walaupun para ulama berbeda pendapat, rujuknya seseorang laki-laki pada wanita yang telah ditalak 1 dalam masa iddahnya ini, apakah cukup dengan ucapan, apakah harus dengan ucapan, atau mohon maaf, apakah harus dengan berhubungan? Apakah hanya dengan berhubungan sudah cukup? Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Dalam mazhab Imam Syafi'i dengan ucapan, ya. Tapi ulama lain menganggap kalau dia berhubungan dengan niat untuk rujuk, maka itu sudah dianggap rujuk. Ya. Maka selama 3 kali suci ini, dia statusnya masih milik suaminya. Dia, dan ini yang banyak tidak diketahui masyarakat kaum muslimin. Ketika dia bilang kamu saya talak, itu istrinya masih tetap berhak tinggal di rumahnya dan berhak diberikan nafkah seperti biasa saja. Tapi kalau sudah selesai 3 kali masa suci, baru dia keluar dari rumahnya. Dan juga apa? Dia kalau suaminya berpikir aduh saya pengen rujuk, sudah terlambat, maka dia harus akad nikah ulang. Ya. Maka tadi tidak boleh seseorang, mungkin ada yang datang tahu yang ini ditalak, lalu dia melamar ataupun bahkan menyindir saja nggak boleh. Ya. Harus nunggu sampai selesai. Tapi ini banyak terjadi ya, karena umat kita sudah, kaum muslimin sudah nggak peduli sama agamanya ya, akhirnya jatuh ke dalam dosa besar ya. Mereka mengabarkan demikian ya. Tadi saya pernah dapat juga cerita ya, nyata gitu kan, mengenai seseorang wanita ingin menikahi orang yang mungkin dia pingin. Itu sampai ada suaminya kerja di luar kota, istrinya di daerah, buat surat kematian suaminya. Bayangkan Pak, buat surat kematian agar siapa? Agar bisa menikah dengan laki-laki lain. Dosa besar yang dilakukannya, padahal suaminya masih hidup. Gila ya, luar biasa. Barang siapa diminta pendapat tentang laki-laki pelamar atau wanita yang melamar, maka dia harus menyebutkan kebaikan dan keburukan keduanya, dan bukan termasuk gibah, tapi nasihat. Jadi kalau kita ada tetangga kita, Pak katanya Bapak kenal nih sama laki-laki ini ya, ada yang mau melamar anak saya nih, ada yang mau sama anak saya. Menurut Bapak gimana? Nah, kita tahu betul dia bagaimana baik dan buruknya. Apakah kita perlu menutup-nutupi? Jawabannya tidak. Kalau memang dia punya sesuatu yang buruk, itu termasuk gibah yang diperbolehkan. Jadi gibah itu ada yang diperbolehkan. Antara lain ketika orang nanya mengenai seseorang yang akan dinikahinya. Oh, dia itu setahu saya di kantor dulu ya kacau ya, dia khianat, dia mengambil uang. Nah, itu dia harus cerita ya. Kenapa? Ini maslahat, orang mau puluhan tahun bisa jadi menikah ya. Maka dia harus tahu kondisinya. Ini gimana? Oh, dia dulu ini wanita yang ya nakal begitu. Ya harus diceritakan ya. Kalau orang yang tahu ya. Ini termasuk gibah yang diperbolehkan. Melamar hanya sekedar janji tentang pernikahan dan mengungkapkan keinginan, namun ia bukan pernikahan. Karena ia laki-laki dan pelamar masih tetap ya orang lain bagi pihak yang lain, belum menjadi suami istri. Yang ini saja tidak boleh nih. Oh, sudah tunangan saya, jadi kita bolak-balik bisa ke rumahnya, jalan bareng. Ya mohon maaf Pak ya, mungkin itu sudah budaya bangsa kita yang sudah lama. Tapi dalam sudut pandang agama kita yang mulia, yang kita semua akan ditanya sama Allah mengenai apakah kita laksanakan perintahnya atau tidak ya. Itu semua dilarang dalam agama kita ya. Praktek pra pernikahan dalam budaya kita itu ya, lil asaf dengan menyesal sekali banyak yang jauh dari tuntunan syariat, sehingga terjadilah yang terjadi seperti sekarang, perzinahan di mana-mana ya. Perzinahan begitu luar biasa ya. Seperti gunung es Pak, kalau Bapak lihat ya, Bapak datang ke Komisi Penanggulangan AIDS ya, angka
AIDS itu tahun ke tahun tuh seperti luar biasa Pak, seperti gunung es kata orang Komisi Penanggulangan itu. Kenapa? Karena Pak yang terlihat ini, angka ini tuh sebenarnya yang tercatat saja. Di balik data kami yang tidak mendaftarkan diri itu lebih banyak lagi Pak, ya, naudzubillah. Karena apa? Buah dari pergaulan bebas tadi. Dia biasakan dari remaja ketika pacaran dia berhubungan bebas, ya. Maka naudzubillah, ya, bisa terkena AIDS, ya. Nah ini artinya ketika baru melamar saja itu belum sah menjadi suami istri. Apalagi kalau yang judulnya pacaran, ya, sama sekali nggak sah berjalan bersama, pegangan, ya. Apalagi kalau mohon maaf kadang menganggap aduh anak saya kasihan soalnya nggak ada yang nganter sekolah, cucu saya nggak ada yang nganter sekolah, dibanding sama Grab, Gojek berapa sehari juga, sebulan berapa. Akhirnya dia relakan, ada temannya laki-laki nganter pagi dan sore. Naudzubillah, resikonya lebih besar dan itu haram, ya. Seperti itu. Sedikit lagi kita tambahkan mengenai syarat-syarat hukum melihat wanita yang dilamar. Maka disyariatkan, disunahkan melihat anggota badan yang tampak seperti wajah, kedua telapak tangan dan kakinya. Ini yang syar'i. Yang syar'i itu dia ketika ta'aruf dia melihat wajahnya, ya. Ketika memang dia sudah berniat mau menikah, ya. Ya Rasulullah, ji'tu li ahabilakan nafsi. Ya, ini yang disebutkan Nabi SAW pernah didatangi wanita yang ingin menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW. Nabi SAW kemudian melihat dia, ya, melihat ke wajahnya, nazar disebutnya. Ini juga banyak dilakukan anak muda yang sekarang sudah paham agama. Dia sudah tukeran biodata, nanti pada hari yang ditentukan biasanya bisa di rumah orang tuanya, ya, atau biasanya di rumah orang tua. Nanti mereka dipertemukan melihat, ya. Ya. Nah ini disebutkan hikmahnya ini agar melanggengkan pernikahan. Melanggengkan pernikahan dengan cara yang syar'i, Ini banyak syubhat, mohon maaf, kerancuan. Banyak anak muda yang bilang justru kita pacaran ini untuk tahu, mengenal karakter masing-masing. Nah, itu sama sekali tidak terbukti. Banyak orang yang sudah pacaran belasan tahun, puluhan tahun, pas hari pernikahan, ya kami sendiri pernah melihat langsung seminggu tiba-tiba batal semuanya, ya. Ada yang sudah pacaran puluhan tahun, ketika menikah hitungan hari cerai, ya. Nggak ada sama sekali seperti itu, ya. Dan itu sesuatu yang intinya diharamkan oleh agama kita. Bagi mereka yang beriman bahwa dia akan ditanya sama Allah nanti hari kiamat, akan dihisab, maka hendaklah dia perhatikan hukum-hukum Allah. Kalau dia tidak percaya, silakan apa yang dia nilai yang ingin dia pilih, silakan, ya. Mau apapun, toh dia akan bertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Allahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang kami bisa sampaikan kali ini. Apabila ada diskusi atau pertanyaan, kami persilahkan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat malam, apakah kita itu batas setiap apa Pak? Doa kita setiap sholat. Awal sholat. Oh, setiap awal sholat, ya. Atau awal pertama saja. Oh, iya, ya. Saya kira mau nanya tentang pernikahan Bapak. Ya, jawabannya ya, boleh disunahkan. Misalnya Bapak setiap rokaat bukan setiap rokaat, atau setiap setelah salam sholat lagi. Di awal saja Pak. Ya di awal disunahkan. Tapi nggak wajib. Kalau Bapak capek, Bapak langsung Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, itu pun boleh. Ta'awuz langsung membaca Al-Fatihah itu boleh, ya. Tapi itu disunahkan, bukan wajib. Seperti itu. Demikian Pak, ya. Baik, silahkan bila ada diskusi lagi. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terkait dengan perbudakan zaman dahulu kan ada zaman perbudakan, Ya. Terus jadi berdebat dengan agama lain saya bahwa budak itu sudah dilecehkan sama kita. Karena ada satu hadis waktu lain pergaulan seribu dan budak dulu. Nah dalam hal itu adalah apakah di pergaulan itu adalah pergaulan
berhubungan biasa atau sampai dengan berhubungan intim gitu ya. Karena kalau adanya istri kan dinikahi, sehingga kita bisa berhubungan intim. Kalau udah kan nggak kita nikahi, hanya miliknya Tuhan ini saja. Ya. Nah, kaitannya nanti kalau kita berhubungan dengan budak itu kan kaitannya dengan zina atau tidak? Gitu. Iya, baik. Ya. Baik, baik. Sampai dengan luasnya gimana? Iya, baik, baik. Yang Bapak sebutkan tadi karena mungkin kita nanti harus memahami mengenai perbudakan, Pak. Ya, jadi gambaran Bapak tadi sebenarnya keliru. Budak itu dia kedudukannya, kepemilikan atas budak itu lebih besar daripada pernikahan. Ketika budak dimiliki oleh seorang pemiliknya, maka dia akadnya lebih mengikat dan lebih besar dibandingkan pernikahan. Istri bisa minta cerai, budak bisa minta enggak? Saya minta bebas, nggak bisa. Dia pemilikan penuh, ya. Kecuali yang disebut mukatab. Mukatab itu nanti dia akan menyicil, ya. Sehingga hukumnya dia itu memang termasuk hak untuk mensetubuhi, ya. Dan itu maklum, difahami oleh umumnya ulama seperti itu, ya. Dan ayat-ayat Quran jelas bahwa yang pergaulan di sini adalah memang bergaul hubungan badan, itu boleh. Ya, nasabnya itu bukan perzinahan, karena itu jelas illa ala ma malakat aimanikum, ya, kecuali atas aimanukum, atas apa yang budak-budak yang dimiliki oleh kalian. Dalam surat Al-Mu'minun itu jelas bukan perzinahan, ya, hukumnya jelas. Yang kedua, nasabnya ke siapa? Nasabnya ke pemilik si budak tersebut. Seperti itu, Pak, ya. Gitu, Pak, ya. Ya, jadi intinya itu dia lebih di atas di atas pernikahan, Pak, ya. Pemilikannya lebih secara penuh seperti itu. Ya, baik, ada lagi yang ditanyakan? Ya. Jelas, Pak, ya? Tadi Pak, budak itu dulu ya itu karena misalnya akad beriman itu untuk budak-budak. Iya. Kan tidak dalam akad kan Pak, diambil alih aja budak-budak yang iya, intinya statusnya menjadi budak, jadi kepemilikan. Mau akad atau tidak, ketika nanti pemimpin ghanimah itu begini. Nanti misalnya harta rampasan perang, di antara rampasan perang itu kan misalnya ada tawanan, laki-laki itu hukumnya bisa dibunuh kalau memang maslahatnya harus dibunuh. Tapi kalau perempuan dan anak-anak sama sekali nggak boleh dibunuh. Itu akhirnya apa? Dibagikan, dan itu imam yang membagikannya, tidak bisa sembarangan. Saya mau pilih ini, nggak bisa. Imam yang membagikan. Ketika sudah dibagikan, maka itu menjadi hak kepemilikan penuh, ya, hak kepemilikan penuh. Jangan dirancukan dengan jual beli, karena itu memang sesuatu yang dimiliki juga, ya. Bapak misalnya ada orang ngasih mobil, apakah ini saya nggak ada akad jual beli? Loh, kan memang dikasih, Pak, ini milik Bapak, ya, diberi seperti itu. Itu bagian dari antara lain dari ghanimah. Nah, ini untuk bisa bicara budak, memang kita harus bicara masalah, harus mempelajari ilmunya dulu biar perspektifnya nggak salah, Pak, ya. Nanti ada bagiannya, nanti insya Allah ada bagian mengenai masalah perbudakan itu, ya. Allahu a'lam bishawab, ya. Baik, silakan, ada lagi tanyakan. Mungkin bapak-bapak ada yang mau menikah lagi, butuh informasi lebih dalam. Kalau tidak ada, demikian yang mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puja-puji tentu hanyalah mutlak milik Allah. Nahmaduh, kita senantiasa berusaha memujinya, wa nasta'inuh, dan juga senantiasa memohon pertolongan secara mutlak hanya kepadanya, wa nastaghfiruh, dan juga kita senantiasa memohon ampun kepadanya, wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan hawa nafsu kita, wa min sayyiati a'malina, dan juga kita mohon perlindungan kepada Allah dari akibat atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan.
Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan hidayah maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah biarkan dalam kesesatan tentu tidak ada manusia yang bisa memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Nabi SAW bersabda, fa innal asdiqal hadithi kitabullah, sesungguhnya sebaik-baiknya perkataan adalah kitabullah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah yang dibawa oleh beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruknya perkara dalam agama adalah perkara baru yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara baru yang diada-adakan adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah akan mengantarkan kepada kesesatan. Amma ba'du, falhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang atas segala limpahan kenikmatannya sempurnalah kebaikan. Tentunya kita memuji Allah karena Allah memberikan kita nikmat usia, ya, nikmat tubuh yang Allah jadikan tubuh kita di pagi ini masih dalam keadaan normal, dan juga lebih dari itu Allah mengembalikan ruh kita kepada jasad kita. Dan juga di atas itu adalah nikmat hidayah yang dengannya Allah memudahkan kita sholat subuh dan duduk dalam majelis ilmu. Semoga dengannya kita menambah, ya, kebaikan-kebaikan di timbangan amal kelak. Karena ada saat ketika satu kebaikan sebesar satu atom pun seseorang akan, ya, merasa begitu berharga. Itu ketika kita semua nanti setelah dihisab, kita semua akan ditimbang catatan amal kita. Hisab ini semacam pengklasifikasian amal antara amal baik dan amal buruk. Pada hari kiamat kelak, ya, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sanah, dalam satu hari yang setara dengan 50.000 tahun kita akan dihisab atas amal-amal yang kita lakukan. Setelah diklasifikasikan lalu akan timbang dalam al-mizan. Mizan artinya timbangan amal kebaikan dan keburukan yang memiliki dua bilah timbangan, ya. Dan kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, apabila timbangan kebaikan seseorang lebih berat sebesar hanya satu atom, satu dzarrah, maka itu sudah cukup memasukkannya ke dalam surga. Adapun bila na'udzubillah berat dari timbangan keburukan lebih berat sebesar satu atom, maka itu sudah cukup memasukkannya ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar satu dzarrah, dia akan melihatnya. Begitu pula keburukan, ya. Maka kita berharap semoga ini menambah duduk kita dalam majelis ilmu, menambah timbangan kebaikan kita di yaum al-mizan, atau di hari ketika mizan diletakkan nanti. Pada pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan mengenai fikih, dan kita masih di fikih tentang pernikahan. Kita masuk bagian ke-6, syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan. Di antara syarat-syarat pernikahan, ya, syarat ini artinya sebelum pernikahan dimulai atau ketika akad nikah belum dimulai. Adapun rukun adalah ketika sudah berjalan. Pertama, syaratnya yang pertama disebutkan oleh penulis kitab, ya, kitab fikih Muyassar, kitab yang tulis oleh sejumlah ulama fikih, profesor dalam bidang fikih dan hadis dari Saudi Arabia ini. Disebutkan yang pertama adalah penentuan setiap pasangan dari suami dan istri, sehingga tidak sah pernikahan atas seorang perempuan yang tidak ditentukannya. Misalnya walinya berkata, aku menikahkanmu dengan anak perempuanku, padahal dia memiliki misalnya
2, 3 atau lebih dari itu anak perempuan, bukan satu, maka ini menjadi sesuatu yang tidak jelas, ya. Atau juga berkata, aku menikahkannya dengan anak lelakimu, menikahkan anakku dengan anak laki-lakimu. Padahal juga orang yang disebutkan ini yang memiliki anak laki-laki memiliki sejumlah anak laki-laki, sehingga dia tidak tentukan. Maka harus ditentukan dengan namanya atau dengan sifat, ya, seperti anakku yang sulung atau yang bungsu. Dan kalau ada di majelisnya ketika akan nikah ditunjuk, ya, kalau sekiranya ada, kalau memang memungkinkan. Kalau tidak disebutkan namanya secara jelas. Kemudian yang kedua, kerelaan dari masing-masing mempelai pengantin terhadap pasangannya. Maka pernikahan karena dipaksa tidaklah sah. Tidaklah sah. Berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, la tunkahul ayyamu hatta tustamar, ya, seorang janda tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai pendapatnya. Walal bikru hatta tusta'dzan, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan hingga ia dimintai izinnya, ya. Seorang janda itu dimintai pendapatnya. Ini khususnya pada zaman saat itu, ya. Artinya kalau gadis dia tidak berani berbicara umumnya, ya, maka janda itu ditanya pendapatnya dan tetap nanti membutuhkan wali. Sekarang banyak pernikahan terutama karena janda walinya asal-asalan, ya, dan ini subhanallah mungkin banyaknya angka perceraian dan kekacauan yang terjadi di masyarakat kita, ya. Dari beberapa pertanyaan yang masuk ke kami, banyak kasus seperti dia dinikahkan, ya, karena dia janda, dia merasa oh kita sudah bukan sama wali lagi. Kadang dia masih punya wali, lalu yang menikahkannya misalnya ustadz, ya, ustadz, dia di negara muslim, ya. Kalau beda, kalau di negara-negara kafir, para ulama memfatwakan karena dia masih dari keluarga kafir, nggak punya keluarga yang muslim, maka wali hakimnya itu bisa dari misalnya Islamic Center di sana, ketuanya. Tapi kita negara muslim, ya, kita negara muslim, umumnya yang muslim di sini, kecuali kasusnya mu'alaf, beda cerita. Dia kadang dari ustadz dari pihak laki-laki atau perempuan, ya, ataupun terkadang yang saya pernah dapat kasus, ya, yang menikahkannya temannya, ya, jadi wali. Subhanallah, dari mana kok teman bisa jadi wali, ya. Kemudian juga ada dari kerabat ibunya. Nah, ini nggak boleh kan, jalur laki-laki. Wali ini jalur laki-laki, ya. Andaikan terjadi seperti itu disebutnya nikah syubhat, maka dia harus segera kembali mengulang pernikahannya. Kalau ada anak yang dihasilkan tidak dianggap zina, berbeda dengan di luar pernikahan, ya. Dia tetap dianggap anak sah, cuman kedua pasangan ini harus segera menikah kembali di KUA, ya. Dengan alasan tadi bahwa janda ini memang ada pendapat bahwa janda itu bisa dia, ya, janda yang sudah dewasa dan dia sudah memiliki, atau seseorang yang sudah dewasa dan memiliki harta, dia boleh tanpa wali. Itu pendapat dalam Abu Hanifah, tapi dia menyelisihi mayoritas ulama. Mayoritas ulama tetap, ya, janda tetap harus ada wali, ya. Jadi istilahnya banyak masyarakat kita memudah-mudahkan seperti itu. Ada yang mengambil pendapatnya tadi Abu Hanifah, walaupun itu berselisih dengan mayoritas ulama, ya. Dan gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya, ya. Nah, ini mengenai gadis diminta izinnya. Namun kalau ditanya, misalnya seorang ayah dia menikahkan anak perempuannya, ya, anak tanpa izin, apakah sah? Kalau bicara sah, tapi dia melakukan kesalahan, tetap dimintai izinnya. Izinnya itu dengan diam atau dia tertawa. Kata Nabi SAW, izinnya dengan diam atau dengan dia tersenyum. Kalau umumnya wanita,
kalau dia protes perawan dia akan berbicara. Yaitu khususnya di zaman, kalau sekarang lebih kita ya, anak perempuan lebih leluasa dia bicara ya. Tapi intinya diminta izinnya. Namun andaikan tadi saya sebutkan ya, andaikan memang ternyata ayahnya menikahkan anak perempuannya tanpa sepengetahuan dia, ya apakah sah? Kalau bicara sah. Cuman ini sebaiknya kata para ulama tetap ya berusaha dihindari, khawatir nanti di kemudian hari ada masalah ya, ada masalah ya, karena tentunya bisa jadi laki-lakinya ini seseorang yang tipenya anggaplah dibenci oleh si anak perempuannya ya. Yang ketiga tadi perwalian, tadi kita bisa sebutkan ya, masalah yang perwalian tadi, tidak bisa menikahkan seorang wanita kecuali walinya. La nikaha illa biwali, tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan seorang wali ya. Nah dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan ayyumra'atin nukihat ya, wanita manapun yang dinikahkan tanpa izin walinya fanikahuha batil, maka nikahnya itu batil kata Nabi SAW ya. Maka harus dengan wali. Tadi kita kasus banyak, ada juga ya tadi kasusnya seperti itu, dinikahkan oleh ustadz padahal dia masih punya ya wali. Ini antara lain kita ketahui dia asobah dalam warisan, yaitu pertama usul dia tuh asalnya dia, yaitu ayah dia atau kakek ya, ataupun furu, misalnya janda dia punya anak laki-laki, nah itu bisa jadi wali dia. Kalau tidak, ayah tidak ada, adiknya ayah yang laki-laki, adik kandung, adik seayah ya, atau pokoknya dari jalur laki-laki, adiknya atau kakaknya, uwa ya, jalur laki-laki, dan bukan iparnya bapak ya, tapi saudara memang dari bapak ya. Nah bila itu tidak ada, anaknya ya, dia masih punya saudara laki-laki, maka saudara laki-lakinya bisa. Kalau tidak ada, mungkin dari pamannya ini mungkin masih ada anaknya, sepupu laki-laki, maka dia bisa menjadi juga wali ya. Jangan kemudian langsung tadi ya, dia bilang wali hakim, dan wali hakimnya seenaknya langsung tunjuk ustadz saja. Tidak, namanya hakim penguasa, sultan. Dan dalam hal ini KUA mewakili pemerintahan, suka nggak suka dia mewakili pemerintahan. Maka apabila tidak ada wali, ya datangnya ke KUA, bukan asal main tunjuk orang menjadi wali ya. Nah ini sekarang subhanallah banyak kasus seperti ini ya. Tadi saya bilang ada yang dinikahin sama ustadz, ada yang dinikahi oleh tokoh partai. Ada yang bertanya ke saya, yang nikahinnya ini salah satu tokoh partai. Loh apa? Kenapa harus dia? Katanya wali hakim. Sudah ada jelas di kita KUA ya, depak perwakilan dari pemerintahan sultan. Kenapa harus jadi tokoh partai? Lucu sekali ya. Atau tadi yang menikahkannya, yang jadi walinya temannya, subhanallah ya. Jadi dari mana konsepnya? Bermudah-mudahan sekali seperti itu ya. Ya terkadang memang dilakukan itu karena ada masalah ya, mungkin keluarganya tidak setuju atau apa, tapi ini batil ya. Ayah tiri nggak bisa pak ya, ayah tiri nggak bisa. Tapi tadi kalimatnya yang sebelum tapi ini wali disyaratkan harus terlalu, berarti itu kan bebas. Enggak, maksudnya di sini wali tetap jalur yang menjadi wali. Jadi ini cuma meringkas saja. Ini namanya kitab ini fikih muyasar pak, fikih yang ringkas. Makanya kadang kita kalau baca buku itu tetap harus disertai dengan ya apa, harus ada yang mengajarkan ya. Karena yang dimaksud di sini walinya saja di sini sudah kalau kita nyebut wali, ini maknanya wali ini yang memiliki hubungan asobah dengan seorang wanita ya. Jadi kalau disebut walinya saja ini sudah termaktub di dalamnya adalah orang yang memiliki hubungan dengan wanita tersebut, yaitu hubungan asobah, entah itu dari jalur usul itu ke atas dia, yaitu ayah kakeknya, atau furu ini ke bawah dia, anaknya
ya, atau Hawasyi. Hawasyi ini samping dia, saudara laki-laki. Nah itu yang tadi jalur kekerabatan itu dia pertama harus laki-laki. Jadi maksudnya begini, jalur kekerabatan wali ini harus laki-laki sifatnya, dia dewasa, juga dia berakal, merdeka. Jadi walaupun misalnya dia punya saudara laki-laki, misalnya ayahnya sudah meninggal, dia punya saudara laki-laki, adik bungsunya dia, tapi masih SD, nggak bisa jadi wali karena tidak termasuk dewasa, ya. Ataupun dia punya saudara yang kerabat, ya, yang dewasa dan dia pintar, cerdas, hanya saja wanita, kakaknya yang paling besar, bisa jadi wali? Nggak bisa, ya. Jadi maksudnya ini spesifik, Pak. Wali itu sudah ada spesifikasinya, yang memiliki kekerabatan. Begitu juga kalau misalnya wali hakim itu tentu harus laki-laki, dewasa, dan ya umumnya kalau wali hakim seperti ini, ya. Kemudian kesaksian atas akad pernikahan. Pernikahan tidak sah kecuali dengan dua orang saksi muslim yang adil, yang salih, ya. Dewasa sekalipun hanya secara lahir. Maksud secara lahir ini, sekirain saya soleh, ternyata orangnya enggak kayak gitu, ya. Kalau kita bisa melihat hanya dari luar saja, ya, ini yang saya tahu orangnya suka ke masjid, suka ikut pengajian, ya saya kira orang soleh, ya. Maka itu sudah cukup. Ya, secara lahir kita lihat seseorang soleh, baik, maka dia bisa menjadi saksi. Ya, terkadang kita bermudah-mudahan, ya, dengan artinya yang penting ini ada kedudukan tokoh misalnya, ya. Padahal belum tentu dia seorang yang soleh. Nah, ini salah, harusnya didahulukan dua orang muslim yang soleh. La nikaha illa biwaliyin wa syahidaini adlin. Tidak ada sah suatu pernikahan kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi yang salih, yang adil. Wa ma kana ghairu dzalika fa huwa batil, dan pernikahan yang selain itu maka adalah batil, ya. Dan ini yang diamalkan dari kalangan para ulama dan sahabat, ya. Ya. Ini kan kita tahu bahwa seringkali wali itu seorang tokoh, dia menteri, Saksi maksudnya. saksi, Ya. Nah, kalau saksi itu sejauh mana dia punya kewajiban bahwa dia tahu bahwa calon pengantin itu sampai di mana, harus sampai seperti itu, atau yang penting saksi di dalam pernikahan itu saja. Saksi dalam pernikahan. Jadi nggak harus tahu bahwa dia. Ya, dalam hal ini saksi dalam pernikahan. Ya. Cuman tadi disyariatkan tetap yang adil ini yang soleh. Ya, khawatir dia hianat. Ya, kalau dia seseorang yang naudzubillah misalnya munafik, bisa jadi nanti ketika anggaplah tidak dicatat di catatan sipil. Ya, dan tidak catatan sipil ini kalau zaman sekarang sebagian ulama mengatakan suatu kesalahan karena akan mengakibatkan kezoliman pada wanita. Ya, kalau ada masalah tadi tidak bisa diadukan ke pengadilan karena tidak punya buku nikah, kan? Nah, anggaplah misalnya memang satu kondisi dia tidak ada tidak ada nikah siri, ya. Siri dalam arti tidak ditulis catatan sipil. Lalu misalnya yang jadi syahid ini atau jadi saksi ini bukan orang yang soleh, bisa jadi dia berdusta nanti. Misalnya suaminya tidak mau memberikan nafkah, terus dia mengaku itu bukan istri saya. Istrinya bilang, atau misalnya dalam urusan warisan, suaminya meninggal, dia suami saya, walaupun mungkin dia istri kedua, saya punya saksi, ini saksi saya. Kalau orang yang munafik bisa jadi dia didekatin sama istri yang pertama, dikasih uang, kamu jangan bilang kamu mau lihat pernikahan mereka. Nah seperti itu, Pak. Makanya disyariatkan yang soleh itu seperti itu. Takut khianat antara lain ketika terjadi sejumlah kasus yang merugikan. Kehidupan dia kenal lama gitu, bukan, ya. Jadi lebih dari saksi pernikahan saja. Saya memang tidak sah untuk menikah dan sebagainya, tidak perlu sampai situ kita kesaksian. Kan kalau dia kesaksian di pengadilan itu, Ya. dia harus tahu betul bahwa dia apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, itulah yang akan dia katakan. Tidak sedetil itu. Ya kalau itu kan untuk penelusuran kasus, ya, penyelidikan. Kalau ini tidak. Dia tidak sampai sedetil itu. Ya, dia lebih ke saksi jalannya pernikahan. Seperti itu.
Ya, terutama ketika tidak ada pencatatan sipil, yaitu tentunya dibutuhkan. Nah ini ya bagaimana Pak? Silakan. Menjadi wali itu ada urutannya nggak Bos? Ada Pak? Pertama orang tua, kedua siapa? Ada urutannya. Nanti saya kira nanti dibahas di sini. Nanti ada pembahasannya Pak khusus. Ya, ada pembahasannya khusus wali itu. Ada sedikit perbedaan ulama ya mengenai urutannya, tapi di antara yang umum yang paling gampang antara lain ke ayah pertama, ya. Ke ayah, kemudian kalau tidak ada ayah bisa ke kakek, ya. Usulnya dia, ya. Kalau anaknya dia janda, dia punya anak laki-laki, ya. Dan anak laki-laki ini sudah memenuhi kriteria yang tadi disebutkan, yaitu dia sudah laki-laki dewasa, maka dia bisa apabila orang tuanya tidak ada, atau orang tuanya ada cuman ada uzur, misalnya orang tuanya stroke, Alzheimer misalnya, atau gangguan lainnya sehingga tidak memungkinkan menjadi wali, maka bisa anaknya, ya. Lalu apalagi dia yang terdekat dari dia itu saudara dia, ya. Tapi itu nanti kita sebutkan ya, memang ada beberapa perbedaan pandangan urutannya yang mana yang utama. Nanti pada babnya kita akan sebutkan insyaallah. Ya, secara ringkas seperti itu. Antara wali itu dari situ ke anak, terus kemudian juga dia saudara ataupun paman ya, paman dari ayah, bukan paman dari ibu. Paman dari ibu tidak bisa, ya, karena dia melewati ibu. Ini disebutkan nama Imam Tirmizi, dia tekankan inilah yang diamalkan di kalangan para ulama dari sahabat dan tabi'in dan setelah mereka. Beliau tekankan demikian ya, karena ada pandangan dalam ulama, dalam pandangan sebagian ahli ilmu, bahwa saksi itu adalah syarat pelengkap, bukan syarat sah. Kalau syarat pelengkap bukan syarat sah. Ada pendapat demikian. Sehingga andaikan seseorang datang dengan wali, yaitu untuk melengkapi, datang dengan saksi, maka itu untuk melengkapi. Tapi kalau nggak ada saksi nggak apa-apa. Nah ini ada sebagian pendapat seperti itu. Nah ini oleh Imam Tirmidzi ditekankan itu tidak dilakukan. Tetap para sahabat dahulu selalu menghadirkan wali, ya. Selalu ada walinya. Ya. Bukan syarat pelengkap, tapi dia adalah syarat sah dari pernikahan. Berdasarkan perkataan Nabi SAW, la nikaha illa bisyuhudin, tidak ada sah suatu pernikahan kecuali dengan persaksian. Ini antara lain apa? Hati-hatian dalam menjaga nasab, ya. Jangan sampai seseorang dia ngaku bahwa saya anaknya si fulan, saya anaknya ini. Ya, selain menasabkan juga nanti dia akan menuntut misalnya warisannya. Saya punya hak, ya. Saya tidak tahu bahwa bapak ini menikah lagi, ya. Mana buktinya? Kan butuh saksi. Nah, ini antara lain menjaga nasab. Dan juga sebaliknya kekhawatiran pengingkaran terhadap nasab. Enggak, kami nggak percaya. Ini saya punya saksi 2 orang. Ya, saya punya saksi 2 orang minimal. Nah ini antara lain dilakukan, ya. Karena tadi sebenarnya dalam mazhab Imam Malik dia menganggap syarat pelengkap, tapi kalau jumhur dia syarat sah, ya. Sehingga kalau menurut mayoritas ulama, kalau tidak ada syuhud atau saksi, maka tidak sahlah pernikahan. Kemudian tidak ada penghalang untuk kedua mempelai yang dapat menghalangi pernikahannya, baik karena nasab atau karena suatu sebab. Contohnya karena nasab apa? Orang ini masih saudara kandung, bagaimana bisa menikah? Ya haram jelas, ya. Penghalang. Atau ya kalau sepupu gimana Pak? Sepupu boleh nggak Pak? Sepupu boleh Pak. Sepupu boleh dan banyak dilakukan, ya. Sampai sekarang masih banyak dilakukan. Beberapa misalnya di orang-orang jamaah, ya, orang-orang Hadromi turunan Arab itu masih banyak dengan sepupu dan nggak masalah.
dan nggak masalah. Ya. Begitu pula saya dengar di beberapa suku ya, di beberapa suku di kita masih banyak yang nikah dengan sepupu, itu nggak masalah. Nabi SAW juga di lingkaran Nabi SAW itu banyak terjadi pernikahan antara sepupu. Ya, jadi kalau sepupu tidak masalah. Makanya sepupu itu bukan mahram. Kalau misalnya anak bapak yang perempuan atau istri bapak kumpul keluarga ada sepupunya, nggak boleh buka jilbab karena dia bukan mahram. Kalau kumpul keluarga, tapi sama pamannya dia boleh buka jilbab, sama anaknya paman nggak boleh. Ya, sepupu ya boleh. Walaupun nanti dia di sisi lain kayak paman dari ayah, dia bisa menjadi wali si sepupu ini, cuman dia tetap bukan mahram. Ya. Kemudian juga bisa jadi karena satu sebab penghalang ini, seperti susuan. Susuan ini maksudnya apa ya? Ternyata setelah sudah lamaran ada yang datang, Kang, itu tuh si teteh itu tuh yang akang mau lamar itu pernah menyusu sama saya. Yang bilang ini perempuan yang juga menyusui dia, saudara sepersusuan. Ya, dia pernah nyusu sama saya. Ya, sebagaimana saya juga pernah menyusui kamu. Maka ini tidak boleh, ada penghalang. Saudara sepersusuan tidak boleh. Ya. Ataupun seseorang menyusu pada seorang wanita, ternyata yang mau dia nikahi mungkin karena dulu nyusu, ya, dia nyusu secara khusus, nanti ada bab khususnya mengenai persusuan ini. Tapi persusuan ini dihitungnya 5 kali. Kalau seorang bayi dia menyusu seorang wanita 5 kali susuan. 5 kali susuan begini, sekali nyusu dia sampai kenyang, dia lepas, itu dihitung 1. Mungkin pagi hari, terus siang hari dia nyusu lagi sama wanita ini sampai kenyang, lepas 2 kali. Ya. Terus kapan lagi dia nyusu lagi, sorenya sampai kenyang 3 kali. Dihitung minimal 5 kali. Kalau sudah 5 kali seorang anak dia bayi nyusu kepada seorang wanita, maka dia menjadi ibu persusuan, walaupun itu dia nggak punya kekerabatan sama sekali. Misalnya tetangganya juga, misalnya seorang bayi, seorang ibu muda punya bayi, tetangganya juga sama, ibu muda punya bayi. Mungkin dia ada urusan keluar kota, dia ingin menitipkan, aduh saya titipin ya, saya nggak mungkin ya, satu keadaan nanti tolong disusui, oh ya nggak apa-apa. Maka ketika sudah disusui 5 kali susuan, maka itu otomatis menjadi haram, jadi mahram. Tidak boleh dia nikah dengan wanita tersebut yang menyusuinya. Begitu pula dengan kerabat perempuan dia. Misalnya dia punya anak, nggak boleh ya nikah sama anak dia, anak perempuan, ya. Ataupun bagi wanita lain yang pernah menyusui kepada wanita tersebut. Nah, ini jadi penghalang, yaitu susuan. Atau hubungan pernikahan nanti juga kita ada pembahasan khusus. Misalnya apa? Mau menikah dengan mantan mertua. Nah, ini nggak boleh. Dengan mantan mertua tidak boleh, karena mertua itu ya, walaupun sudah tidak menikah dengan anaknya, maka dia menjadi mahram selamanya, nggak boleh dinikahi. Ya. Kalau misalnya cara menyusuinya itu adalah ditampung di botol. Dibantung botol ya. Ya, itu pun sama, dihitung. Nah, sekarang lagi musimnya donor ASI, Pak. Nah, donor ASI itu diwanti-wanti, misalnya Bapak punya putri, diwanti-wanti harus tahu dari mana mengambilnya. Misalnya sekarang karena zamannya media sosial, kadang mereka punya komunitas, oh saya punya kelebihan nih, silahkan ambil atau saya kirim. Nah, orang yang mengatakan ini harus menjelaskan nanti kepada yang ngambil, saya siapa, identitasnya harus tahu. Khawatir apa? Khawatir tadi ya, ternyata nanti suatu saat anak ini, si bayi ini bisa jadi menikah dengan anaknya dia misalnya, atau orang yang juga pernah disusui sama dia. Ya. Adapun botol tadi dihitungnya sama ya, minimal dengan 5 kali dia sampai ngedot misalnya ya,
sampai dia kenyang, dia lepas, hitungnya 1. Dimasukin lagi, dia kan biasanya dia ngenyot, udah gitu dia lepas, hitung 2. Nah dihitungnya seperti itu, sama. Jadi walaupun pakai botol itu tetap dihitung, ya. Atau juga ada penghalang lainnya, contohnya tadi hubungan pernikahan. Pernikahan tuh tadi ya, misalnya ternyata ini mantan mertua atau mertua pin menikahi mantan menantu, wah ini nggak boleh, gitu kan? Kemudian juga perbedaan agama, ya, perbedaan agama, kecuali pernikahan laki-lakinya muslim, perempuannya ahli kitab Yahudi atau Nasrani. Hal itu diperbolehkan walaupun tidak direkomendasikan kecuali dalam keadaan darurat. Darurat ini seperti apa? Laki-laki dikirim, misalnya tentara dikirim tugas kemana? Dia ke wilayah konflik, misalnya di mana? Anggaplah di Kroasia, di Kroasia. Dia muslim, dia di sana harus misalnya 1 tahun, ya. Yang namanya laki-laki, mohon maaf ya, tentu kebutuhan atas ya seksual ini lebih tinggi dibandingkan wanita, dan itu kebutuhan yang alamiah. Maka Islam memberikan kemudahan. Apabila kemudian dia demikian, ya dia tentunya naudzubillah, ya, dibanding dia berzina, dia menikah. Tapi dengan bisa di Kroasia cari ahli kitab, dia Nasrani, itu boleh. Yang tidak boleh itu kalau perempuannya yang muslimah, suaminya Nasrani, Kristen atau Yahudi, itu nggak boleh. Tapi kalau sebaliknya, laki-lakinya yang muslim, ya, terus wanitanya Yahudi atau Nasrani, maka itu diperbolehkan. Istrinya serangnya tidak berganti agama. Walaupun tidak berganti agama, ya, cuman itu para ulama kalau secara hukum boleh, ya, dan itu ijma, sepakat ulama. Cuman mereka memberikan warning, karena memang syariat memperbolehkan, hanya itu warning. Itu sebagai bukan kemuliaan bagi mereka, tapi kemudahan bagi kaum muslimin. Terutama tadi Pak, ya, misalnya Bapak zaman ditugaskan suatu negeri, ya, anggaplah bukan tentara, ngebangun jalan misalnya. Nah, terus dia di sana, ya, dia nggak mungkin pulang misalnya, ya, sedangkan dia punya kebutuhan di sana. Maka apa yang harus dilakukan? Dia nikah dengan, walaupun misalnya tadi di negara di lingkungan orang-orang Nasrani, nikah dengan wanita Nasrani, itu boleh. Tapi selain Yahudi dan Nasrani tidak diperbolehkan, ya, misalnya dengan Hindu, Buddha, haram secara mutlak. Kalau itu haram secara mutlak, itu penghalang yang mutlak, ya. Adapun Nasrani dan Yahudi boleh. Walaupun tadi para ulama katakan dalam kondisi yang memang darurat, mereka mau wanti-wanti, khawatir kalau misalnya kayak di Bandung terus dia nyari yang Nasrani, yang Kristen, ya tentunya aneh. Bandung banyak muslimah, kenapa cari yang kayak gini? Nanti akan merusak agama anaknya. Walaupun secara pernikahan sah secara hukum dalam Islam, cuman sama sekali tidak direkomendasikan, ya, membahayakan agama anaknya dan bahaya dia sendiri. Kemudian ataupun sebab lainnya, salah satunya dalam keadaan ihram, baik haji atau umroh. Maksudnya begini, ketika menikah, akad nikah dilakukan ketika dia dalam ihram haji atau umroh. Kan sekarang tren Pak, pernikahan di depan Ka'bah, ya. Apakah boleh? Kalau ceritanya di depan Ka'bah atau Masjidil Haram, boleh sih boleh, tapi dengan syarat dia bukan dalam keadaan ihram. Kalau dia masih dalam rangkaian umroh atau hajinya, lalu dia menikah, maka pernikahannya disebut fasid, rusak, tidak sah pernikahannya, tidak dianggap suami istri. Dan juga yang menjadi dosa, dia harus tentunya nanti ada dam bagi dia. Begitu juga orang yang menikahkannya, ayahnya si perempuan atau walinya juga dia berdosa, ya. Tidak boleh seperti itu, ya. Jadi kalau mau apa, aduh saya pingin memang sakral, ya, pingin di depan di Masjidil Haram, di depan Ka'bah, boleh saja. Selesaikan dulu ihramnya, selesaikan rangkaian umrohnya, selesaikan rangkaian haji, ya.
baru nanti ke sana lagi. Walaupun tentunya kalau sekarang kalau ke lantai dasar dari Masjidil Haram itu tidak boleh kecuali dalam keadaan ihram. Harus minimal harus pakai baju ihram, ya. Kalau cuman kita begitu saja nggak bisa, ya. Kalau mau lantai 2, ya. Jadi sekarang aturan tidak boleh yang selain sebenarnya selain yang ihram, selain ihram untuk terutama di hari-hari biasa, selain yang umroh itu tidak boleh di lantai pertama, lantai dasar sekarang, ya. Kecuali pas hajian kemarin lantai bawah itu dibuka, mau pakai baju bebas sekalipun boleh selama hajian, ya. Setelah tanggal 10 itu bebas sampai tanggal mungkin ya lama ya, cukup dari seminggunya lebih itu masih bebas, ya. Nah ini jadi kalau memang mau menikahkan dia harus tidak dalam keadaan ihram, ya. Nah ini sedikit kita tambahkan mengenai rukun-rukun pernikahan. Pertama, ada dua pihak pelaku akad, yaitu mempelai pria dan wanita yang bebas dari penghalang-penghalang pernikahan yang sudah disebutkan di atas. Dan nanti akan diperinci juga dalam muharramat, wanita-wanita yang haram dinikahi. Kemudian yang kedua, ijab, kalimat yang berasal dari wali atau wakil yang menduduki kedudukannya dengan menggunakan kata menikahkan atau mengawinkan. Ini yang paling esensial. Mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Arab, maka tidak masalah. Namun sebisa mungkin pakai bahasa yang difahami masyarakat yang dia menikahkan di sana. Jadi kalau dia pengen, saya pengen afdol, pengen pakai bahasa Arab, mangga. Tapi juga sebisa mungkin ya bahasa Arabnya ini yang sudah difahami. Kalau ini masih banyak orang awam sekali, tetap pakai bahasa Indonesia. Atau mungkin di sini mah udah nggak, orang sehari-hari Sunda semua, gitu kan? Apa bahasa Arab mah jauh, bahasa Indonesia juga banyak yang kurang faham. Ya sudah pakai bahasa di situ, biar orang faham, terutama saksinya bahwa ini memang telah terjadi sah pernikahan, ya. Kemudian qabul itu kalimat yang berasal dari mempelai pria atau wakil yang menduduki kedudukannya. Bisa jadi dari mempelai pria atau wakil. Misalnya seseorang berhalangan, sudah janjian pernikahan, sudah menentukan tanggal, tapi mungkin karena tugas negara, si laki-laki ini orang yang memiliki peran sentral misalnya dalam urusan negara, sehingga dia nggak bisa hadir di acara akad nikah yang sudah ditentukan jauh-jauh hari, sudah buat undangan segala macam. Lalu apa? Dia bisa mengirimkan wakil, ya, yang menjadi wakil dia, mungkin saudaranya, ya, mungkin siapa, ya, bisa jadi wakil dengan yang menduduki kedudukannya dengan kata saya menerima atau saya rela dengan pernikahan ini. Ini yang esensial. Dan ijab tentunya harus mendahului qabul, ya. Allahu a'lam bishawab, ya. Baik, demikian mungkin pada pertemuan kali ini sampai sini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada diskusi kami persilahkan. Ya, jangan Pak. Kabel ini dilakukan dengan medsos, satu di Amerika, satu di Indonesia. Oh baik, dengan internet ya. Nah itu terdapat silang pendapat ulama. Kalau dahulu MUI mengatakan boleh ya, tapi ulama dunia mengatakan tidak boleh Pak. Kenapa? Khawatir ada unsur manipulasi. Dan saya kira pernyataan ulama dunia ini benar. Karena MUI dulu memberikan fatwa boleh itu ya, karena melihat kemungkinan ya kalau dia disertai oleh orang yang jujur dan saksi itu boleh. Tapi ulama dunia mengatakan tidak ya, karena khawatir manipulasi, terutama sekarang ada zamannya AI. Bisa jadi ternyata yang ngomong saya terima nikahnya ini AI ternyata Pak. Ya, nah ini kan kacau kalau seperti ini. Ya, makanya ulama-ulama dunia mereka mengatakan tidak boleh. Lebih baik apa? Wakil saja, cari wakil dia. Ya, maka itu sudah sah seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan Pak. Pak, menyambung tadi dari Pak Sigit tadi soal saksi. Saksi adalah orang yang menyaksikan pada saat pernikahan ini. Yang saya ingin tanyakan, apakah ada risiko berdosa soal saksi bila proses persaksian itu bermasalah? Misalnya dia menyaksikan seorang menikah, ternyata wanita yang menikah itu sudah punya suami pada saat itu. Oh. Nah, saya kira secara hukum kan seringkali nggak sih.
Iya. Ada risiko berdosa tak seorang saksi yang menyaksikan proses pemilihan itu? Allahu alam, andaikan dia lakukan itu ya dengan ketahuan dia tahu. Saya tahu memang dia sudah menikah, cuman ya ini yang minta saya jadi saksi ini amplopnya gede gitu kan. Ya, jadi saya diam aja. Kalau itu jelas dia berdosa. Dia artinya bersaksi atas kemungkaran, ya. Tapi kalau dia, setahu saya penjelasan dari semua orang, ini orang memang sudah bercerai lama dengan suaminya, ya. Yang saya ketahui pun demikian. Saya nggak tahu kalau ternyata belum cerai. Nah, ini artinya dia ma'dzur, dia dimaafkan karena dia ketidaktahuan. Tapi kalau dia tahu, ya, maka itu haram hukumnya. Ya. Ustaz, Ya. kaitan dengan ini, kalau itu benar-benar sudah ada. Ini ada yang saya baca di bab tentang hibah. Adapun wanita yang beriddah raj'i atau masih ada kesempatan rujuk, maka haram melamarnya hingga lamaran dengan cara sindiran pun tidak dibolehkan. Iya. Karena statusnya masih istri orang lain. Iya. Nah, itu berarti kan saksi itu harus tahu betul bahwa si calon mempelai ini betul-betul memang bukan hanya sudah cerai, tapi sudah cerai pun tapi dia masih punya kesempatan dari suaminya. Berarti di sini apakah seperti itu? Dalam arti dia dapat informasi. Dalam saya arti begini, bukan artinya dia harus menyelidik secara penuh ya, tapi dia dapat informasi dari pihak pembelai perempuan. Makanya sebenarnya sudah cukup. Kalau dia dapat informasi ini sudah begini, dia sudah pisah dari suaminya, sudah cerai begini-begini. Nah, itu informasi dari misalnya mempelai itu sudah dianggap cukup. Kalau salah, yang dosa siapa? Yang menyampaikan informasi, bukan saksinya. Karena yang dia terima ini sudah cerai. Ya, ini sudah cerai. Tapi andaikan dia mengambil langkah kehati-hatian dengan mencari tahu, nah itu jauh lebih baik. Itu tadi maksudnya begini, yang tadi nikah talak roj'i ini, talak 1 dan 2. Talak 1 dan 2, ketika seorang suami bilang, kamu saya cerai, kamu saya talak, maka ketika dia bicara seperti itu, dia mengalami masa iddah. Kalau masih talak 1 dan 2, masih roj'i. Roj'i ini apa? Bisa kembali. Masa iddah wanita ini 3 kali kuru atau 3 kuru. 3 kali kuru ini ulama berselisih pendapat, 3 kali haid atau 3 kali suci. Tapi pendapat yang dipilih di Indonesia dan juga ini madzhab Imam Syafi'i yaitu 3 kali suci. Ketika dia mengatakan, suami mengatakan kamu saya talak, maka ketika itu ditunggu sampai 3 kali suci. Selama sebelum selesai 3 kali suci, maka statusnya masih istri dia. Dia nggak boleh dikeluarkan dari rumahnya dan masih harus dikasih nafkah. Beda dengan kebiasaan di kita, banyak yang tidak tahu, kamu saya cerai, itu otomatis keluar, diusir, nggak mau ngasih nafkah, dosa dia. Kalau dia masih masa talak roj'i, istri nggak boleh dikeluarkan, dia masih harus ngasih nafkah. Dan selama masa itu boleh dia rujuk kepada, makanya roj'i ini kembali, rujuk dari kata roja'a, ya, dia bisa kembali ke istrinya. Kembali ke istrinya gimana rujuknya? Nah, di sini ada sedikit perbedaan pandangan ulama. Ya, sebagian ulama mengatakan dengan dia berhubungan suami istri, maka itu sudah otomatis menjadikan dia rujuk. Sebagian ulama mengatakan gitu. Kata Imam Ahmad, dia berhubungan suami istri dengan niat untuk rujuk, maka baru memang berlaku rujuk. Tapi kalau dalam madzhab Imam Syafi'i harus diucapkan. Ya, mohon maaf ya, kalau dia misalnya berhubungan suami istri tapi dia tidak mengucapkan, dalam madzhab Syafi'i tidak dianggap rujuk. Jadi dia selain berhubungan, dia harus juga mengucapkan bahwa ini saya rujuk kepada kamu selama 3 kali suci. Dan selama itu tadi tidak boleh ada orang yang melamar, bahkan menyindir pun nggak boleh. Menyindir seperti saya dengar teteh sudah enggak ya, sudah dipisah sama suami ya. Aduh ya, mungkin teteh ya mungkin mencari, saya siap gitu ya, atau pakai kata-kata yang sindiran ya. Katanya cari suami yang bertanggung jawab ya, saya banyak orang bilang saya ini bertanggung jawab bisa. Nah, ini sindiran seperti itu bahkan nggak boleh. Kenapa? Karena statusnya masih 3 kali suci ini masih statusnya suaminya, istrinya dari suaminya tersebut.
Nanti setelah selesai masa sucinya, baru dia menjadi, ya, dia lebain, dia lepas. Baru dia boleh dinikahi orang lain, boleh dilamar. Dan kalau suaminya yang lama pingin kembali, bukan rujuk istilahnya, harus akad nikah yang lagi, harus akad nikah baru, mengulang akad nikah, seperti itu. Ya, jadi memang lebih baik kalau dia dapat informasi, sebatas dapat informasi bahwa ini sudah cerai segini dan seterusnya. Namun andaikan ada kesalahan, yang dosa yang menyampaikan informasi, namun sekiranya saksi ini mengetahui lebih dalam, itu jauh lebih baik, Pak, menyelamatkan dia, ya. Seperti itu. Indonesia kan berarti harus sampai proses perceraian atau tadi bahwa talak dengan ucapan tadi sudah bisa berlaku. Sebenarnya secara hukum ucapan berlaku. Yang jadi masalah di kita ini, ucapan talak itu tidak dianggap kecuali di depan hakim sekarang. Ini aturan baru, ya, aturan sekarang ini kan. Sebenarnya tidak, yang dihitung itu suaminya bilang talak. Kan bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, perkataan serius yang dianggap serius, ya, perkataan yang bercanda dan seriusnya dianggap serius adalah pernikahan, ya, talak dan juga rujuk. Artinya apa? Kalau seseorang bicara, wah kan cuman main-main ke istrinya, mah kamu saya talak ya, main-main bercanda, kamu kalau gini terus kamu kalau hobinya makan terus, kamu saya talak. Dia bercanda tapi jatuh, ya. Jadi perkataan yang seriusnya dianggap jatuh, bercandanya juga dianggap jatuh. Itu nikah, talak dan juga rujuk. Itu semua dianggap, walaupun cuman. Nah, jadi kalau misalnya nunggu ke pengadilan, apalagi nunggu antrian segala macam, nah ini kan aneh. Padahal dengan ucapan dia saja yang bercanda itu sudah dianggap dalam syariat. Nah ini kalau kita lihat, Pak, memang mohon maaf, kadang banyak perbedaan, banyak hal yang aneh lah, termasuk dalam warisan di pengadilan agama ini. Terkadang hal-hal yang sayangnya banyak yang menyelisihi, ya, apa yang disyariatkan. Seperti itu, Pak. Allahu a'lam. Ya. Menyambungnya tadi, gimana kalau misalkan perempuan itu sudah menopause, jadi tidak hamil lagi, jadi kan tidak bisa hitung 3 kali suci. 3 bulan dihitungnya, Bu. 3 bulan. Kalau udah menopause, ya. Ya, dihitungnya 3 bulan kalau sudah menopause. Ya. Lanjutkan saksi. Tadi katakan bahwa saksi adalah salah satu syaratnya nikah itu saksi. Iya. Menurut mazhabnya jumhur, mayoritas ulama. Menurut ulama ini saksi itu pada saat menjalankan berfungsi sebagai saksi tidak pernah ada sumpah bahwa dia bakal mengatakan sesungguhnya. Apa? Kenapa? Tidak pernah ada sumpah bahwa dia benar-benar akan berfungsi sebagai saksi yang adil. Iya. Karena ini bisa bohong, kan dia tahu bahwa dia sudah punya suami, dia mau sebagai saksi. Iya. Nah, kenapa nggak disumpah saja sebagai syarat sebagai saksi? Iya, baik. Memang tidak disyariatkan demikian, Pak. Karena jumlah 2 saksi ini itu sebenarnya minimal, Pak. Adapun kalau di kita memang kadang 2 saksi dihadirkan itu untuk apa, Pak? Untuk tanda tangan. Untuk tanda tangan administratif. Tapi kan sebenarnya kalau kita pernikahan umumnya di masyarakat kita, sebenarnya yang saksi itu rame-rame, ya. Rame-rame, bukan 2 orang ini saja, ya. Jadi kalau semua disuruh bersumpah gitu susah, ya. Dan ini memang ya agak ada unsur takaluf, membebani diri. Sebenarnya tidak usah disumpah, tapi ya makanya tadi dipilih orang yang adil. Yang adil ini yang dia beragama dan dia jujur, ya, memiliki agama lah, Pak, orang yang dianggap soleh, sehingga kemungkinan dia berdustanya itu ya dia sedikit lah kemungkinan berdustanya, seperti itu, ya. Ya, silakan, Pak. Kalau terjadi perkawinan antara beda agama, gitu ya, atau perkawinan campuran, terus perkawinan itu misalnya dilaksanakan di gereja, Iya. dan ya kalau misalnya sakit atau catatan sipil Nggak nerima, ya. gitu. Apa? Dalam artian sekarang gitu, kalau misalnya
misalnya terjadi perkawinan campuran Iya. antara berbeda agama gitu ya. Iya. Terus misalnya antara Islam sama Kristen. Kristen atau Islam sama Yahudi gitu. Kalau Kristen mungkin di gereja, kalau ini calonnya misalnya agama Yahudi misalnya. Nah, misalnya perkawinannya di katakanlah di gereja atau di sinagog gitu ya. Iya. Nah, sekarang kalau misalnya yang berlaku itu hukumnya gimana? Apa terkait akan menolak atau Ya. Allahu alam. Kalau yang hukum positif terbaru saya nggak tahu, Pak. Allahu alam. Nanti saya coba tanyakan. Waktu itu juga ada memang jemaah yang bekerja di pengadilan agama. Nanti coba saya tanyakan ya bagaimana. Kalau status sekarang itu saya kurang paham. Kalau apakah diakui atau tidak kalau catatan sipil sekarang ya. Nanti jadi PR, Pak, insya Allah. Coba saya tanyakan nanti, insya Allah. Baik. Ya, silakan, Pak. Sedikit Pak Ustaz, Ya. terkait dengan syarat tadi, kalau nggak salah ada rela ya, jadi yang poin Iya, kerelaan. ya. Ya. Kalau nikahnya misalnya dijodohkan, sedangkan nggak rela gitu ya, di pengantin gitu ya, itu gimana yang menjodohkan, apakah dosa atau apa gitu ya, mungkin secara, karena banyak sekali ya di kita itu yang dijodohkan gitu ya, padahal kadang juga karena faktor misalnya material atau apa gitu ya. Itu aja, makasih. Ya, baik. Mengenai kerelaan tadi ya disebutkan bila dipaksa, di sini disebutkan tidaklah sah. Sehingga kalau dia memaksa maka dia bisa berdosa ya. Tapi kalau wali, dia memang kalau ayahnya misalnya, para ulama katakan kalau ayahnya dalam kasus bukan dipaksa ya, tapi tanpa sepengetahuan anaknya, dia menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki, kalau bicara sah-sah. Kalau bicara sah-sah, artinya dia tidak berdosa. Tapi kalau dia memaksa, dalam arti anaknya mau dinikahkan, ternyata anaknya ini nggak mau, apalagi nggak mau sama laki-laki ini, ya, maka ini bisa jadi berdosa. Jadi sebenarnya kalau dibicara sah-sah, ya, dia menikahkan, menjodohkan seperti itu, hanya saja memang tidak dipungkiri ulama kontemporer, ya, ulama belakangan mengatakan, karena tentunya zaman berubah, ya, zaman berubah. Banyak laki-laki yang tidak amanah dan seterusnya ya, banyak akhirnya melalaikan hak istri, maka sebisa mungkin tetap dia dimintai izinnya, atau seorang wanita ini tetap dia dimintai pendapatnya, sehingga kalau dipaksa bisa jadi yang memaksanya ini berdosa. Ya, kata ya, ada ulama kontemporer namanya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, kata beliau ya, zaman sekarang ini berbeda ya, artinya zaman sekarang ini banyak yang tidak amanah, dan juga di sebaliknya perempuan sekarang banyak yang tidak qanaah ya, sehingga sebisa mungkin tetap meminta izin, sehingga kalau dipaksa ya akhirnya bisa berakibat keburukan, khawatirnya ya, seperti itu Pak ya. Allahu a'lam bishawab ya. Ya. Bagaimana tentang kerelaan dari sisi wali? Saya pernah punya kasus bahwa wali urung itu sudah tidak ada, wali usul tidak ada, guru anaknya tidak mau jadi wali karena dia tidak setuju. Kemudian yang calonnya ini mungkin mereka anaknya tahu bahwa calon suaminya itu seperti ini, dia tidak ada. Iya. Terus ada lagi bahwa walinya saudara laki-lakinya. Dari saudara laki-laki juga sebetulnya misalnya saat itu dia tidak setuju terhadap calon di Iya. Iya. Dan akhirnya memang nggak tahu bagaimana caranya. Ada salah satu dari saudara laki-lakinya akhirnya dia jadi wali. Oh, geser walinya. Ya, wali itu ternyata kelihatannya kan bukan, karena awalnya dia juga tidak setuju gitu. Iya. Tapi lama-kelamaan setuju. Setujunya setengah setuju gitu, terpaksa sebetulnya. Seperti itu. Ya mungkin dia punya beberapa saudara laki-laki ya. Ya. Nah yang saudara laki-laki yang ini akhirnya bisa dibujuk untuk menjadi wali.
saya nggak tahu dibujuknya apakah sampai betul-betul dia sampai rela atau karena terpaksa akhirnya dia setuju. Alasannya karena apa, Pak? Karena agama, atau mungkin ini orangnya nggak benar, atau mungkin hanya ketidaksukaan biasa saja? Saat itu kalau tidak salah, memang calonnya ini memang sudah sudah berkali-kali nikah cerai. Oh iya. Wallahu a'lam bishawab. Nabi SAW mengatakan la nikaha illa biwali, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Maka kalau wali tidak menyetujui, bisa jadi akan sulit, dia tidak bisa menikah. Dia nggak bisa langsung loncat ke wali hakim ketika masih ada walinya. Kalau wali tidak setuju ya sulit, artinya dia harus menangguhkan. Dia jelaskan kalau bisa jadi mungkin kebencian ini, ketidaksukaan bisa jadi karena perkara yang sifatnya agama. Nah, itu harus diperhatikan. Ya, misalnya tadi dia punya track record buruk ya dalam keluarga. Ya, atau bisa jadi takutnya hanya ketidaksukaan ini karena mungkin pernah bisnis. Atau justru yang masalah ini walinya pernah minjem duit ke dia. Nah, ini orangnya nagih, dia nggak suka gitu kan, ditagihin terus, dia menghindar. Kan biasanya orang yang punya hutang jadi sewot akhirnya kan. Nah, ini yang jadi sewotnya dia nggak suka secara pribadinya karena bukan alasan yang syar'i. Nah, maka itu dia harus diyakinkan ya bahwa kalau masalah selain syar'i maka harus diyakinkan ya. Nah, adapun kemudian kalau misalnya ya apakah kemudian karena ketidaksetujuan wali yang tadi kemudian dia bisa bergeser wali, Allahu a'lam, Pak. Nanti kita lihat. Mungkin ini kan bergeser walinya, Pak ya. Dia tidak setuju. Iya. Tapi akhirnya setuju. Kalau bicara sah-sah, Pak. Cuman saya khawatir ini mungkin masih ada yang lebih utama, bisa jadi ada ayahnya, tapi dia minta ke kakaknya. Dia loncat gitu. Nah, ini. Tapi kalau bicara yang barusan Bapak katakan, akhirnya dia setuju, itu sudah menunjukkan sahnya pernikahan. Yang penting dia wali, itu sudah menunjukkan pernikahan. Kalau loncat, ya di situ diperselisihkan ya. Kalau para ulama katakan, misalnya dia harusnya lewat bapak dulu, bapaknya masih ada sehat, dia loncat ke misalnya ke paman, gitu. Nah, ini nggak boleh memang. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh ya, seperti itu. Memang sudah nggak ada ya. Gak mau. Tidak mau, tidak setuju. Iya. 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 Di samping itu juga dia begini. Iya. Iya. Ya sebenarnya kalau wali nggak ngasih izin susah, dia kan nggak bisa nikah tanpa wali ya. Dan wali melihat dengan maslahat. Tadi makanya dilihat apakah dia melihat karena pertimbangan syar'i atau bukan. Kalau dengan pertimbangan syar'i ya harus diikutin. Kalau tidak, nah itu tugasnya ya si wanita tersebut untuk berusaha meyakinkan. Nah, seperti itu. Tapi kalau tadi akhirnya disetujui, ya, kalau bicara pernikahannya sah Pak. Ya, kalau bicara pernikahannya sah. Ya. Tapi kalau masalah kemudian nanti ya ada masalah lagi ya itu sudah di luar ini ya. Seperti itu. Ya, resiko ya. Allahu a'lam. Nanti insya Allah kita akan perdalam lagi ya, terutama tadi mungkin mengenai wali, karena kan ini urusannya dengan kita laki-laki Pak ya. Nanti mudah-mudahan kita akan di babnya kita akan perdalam lagi mengenai wali. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, semoga memberikan manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.